karena hadis tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas dan pasti menunjukkan kebalikan dari makna hadis yang kalian datangkan itu. Menggugurkan hadis karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang maknanya jelas merupakan pendapat para imam dan para ulama sejak berabad-abad tahun silam. Kaidah ini juga telah dinukil oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dengan berkata beliau, apabila ada seorang rawi terpercaya, siqah dan aman dari kebohongan meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang muttasil, maka hadis tersebut bisa ditolak dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah ketika hadis tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah mutawatirah yang banyak. Maka dapat diketahui jika hadis tersebut tidak mempunyai asal dalil atau telah dihapus, dimansukh. Al-Baghdadi Al-Faqih wal Mutafaqih halaman 132. Para ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Al-Maldini menolak mengamalkan hadis yang berbunyi Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan hewan melata pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat, di akhir penciptaan detik-detik akhir di hari Jumat antara asar menuju malam. Hadis riwayat Muslim, mereka menolak untuk mengamalkan hadis ini karena bertentangan dengan Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Surat Al-A'raf ayat 54. Hal yang sama juga pernah dilakukan Imam An-Nawawi. Dia menolak mengamalkan al-dhahir hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi sholat pertama kali diwajibkan 2 rakaat baik di rumah atau dalam safar berpergian. Kemudian sholat safar ditetapkan 2 rakaat, sedangkan rakaat sholat di rumah ditambahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi hal ini tidak membuat Imam An-Nawawi surut untuk menolak makna dhahir hadis tersebut. Dia berkata, dhahir hadis ini menjelaskan bahwa 2 rakaat ketika safar itu merupakan asal sholat, bukan merupakan qasar, meringkas sholat, dan sholat di rumah tidak dalam safar itu merupakan tambahan dari aslinya. Makna ini jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan ijma' konsensus kaum muslimin yang menamakan sholat ketika safar dengan sebutan sholat qasar. Apabila hadis ahad bertentangan dengan nas Al-Quran atau ijma', maka makna dhahir hadis tersebut wajib tidak diamalkan. An-Nawawi Al-Majmu'. Nah, ini kata Imam Nawawi. Dari sini hendaklah orang yang tidak setuju kedua orang tua Rasulullah SAW selamat dari siksaan Allah mau memilih salah satu dari 2 metode yang telah kami paparkan di atas, yaitu ada kalanya dengan cara mentakwil hadis-hadis ahad yang telah mereka datangkan dengan makna yang kami jelaskan sebelumnya. Metode ini lebih baik karena tidak menyebabkan kita menolak untuk mengamalkan nas-nas hadis tersebut atau dengan cara menolak hadis-hadis ahad tersebut karena bertentangan
dengan ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan pasti. Ini merupakan metode yang ditempuh oleh para imam. Terlepas dari perdebatan di atas, seharusnya kita sebagai umat Islam berharap semoga kedua orang tua Rasulullah SAW dapat selamat dari siksaan Allah, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Bahkan semua nenek moyangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki berupa kecintaan pada baginda Rasul, ya, dan dapat mengetahui betapa pentingnya kedudukan daripada beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.